Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Westeno, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Alhamdulillah kita dapat servisan HP Oppo. Jadi di sini kita terima HP Oppo A78 dan di sini posisi HP-nya sudah mati ya. Jadi tidak aktif HP-nya. Jadi katanya dicas-cas nggak mau, katanya dimainin anaknya, nggak tahu entah terimpit, entah jatuh, entah kebanting atau gimana. Setelah kita hubungkan kepada smart USB, dia hanya mentok di logo Oppo. Dan arusnya masuk, cuman tidak sampai 1 ampere ke atas ya, hanya 0, jadi ini sepertinya baterainya tidak terhubung atau gimana ya. Ini tekan sampai Oppo, kita tekan tombol power pun tidak mau. Oke, kita buka dan kita tes. Kayaknya ini perlu kita bongkar. Ayo kita bongkar markibong. Kita kasih cairan pelunak lem. Jadi di sini kita pakai semacam glue remover, cuman ini merek lain. Dan kita seset. Jadi di pinggirannya ini ada celah, jadi bisa kita buka. Kebetulan ini celahnya mudah, jadi gampang ya. Jadi misalnya sobat bongkar backdoor belakang, tapi nggak tahu celahnya, kita cari di pinggir-pinggirnya. Bisa jadi di ujung atau di agak di bawah ke pinggirnya. Tinggal cari mana yang ada celah. Bila ada celah, bisa kita masuk. Oke, setelah itu kita buka dan di sini backdoor yang terbuka. Kurang lebih seperti itu cara buka backdoornya ya. Dan di sini kita akan membuka baut-bautnya karena kita mau membongkar bezel tengah atau tulang tengahnya. Jadi kita buka baut-bautnya satu persatu ya hingga terbuka semua. Dan di sini saya cepatkan videonya karena untuk mempersingkat durasi video. Untuk sobat-sobat, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga videonya beredukasi dan bermanfaat. Dan bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan untuk sobat-sobat yang baru bergabung, terima kasih telah melihat video saya. Bila suka bisa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan misalnya ada persalahan kata, saya minta maaf. Bisa juga komen di kolom komentar ya. Ternyata nih konektor casnya kok nggak terhubung ya. Dan ini saya tutup karena pas lagi ngerjain ada konsumen beli paket, jadi saya pause dulu videonya dan ini saya lanjutkan. Jadi melanjut video tadi, di sini tuh konektor baterainya itu udah lepas, nggak terhubung. Pantesan kalau kita cek pakai smart USB itu tidak ada arus masuk, hanya 0, ibaratnya arusnya masuk hanya sampai ke papan cas saja, tapi tidak masuk ke baterai. Jadi pertama kita cek dulu baterainya, apakah baterainya normal atau tidak. Kita cek dan nanti di situ di baterai ada itu konektornya, itu ada plus dan minus, dan kita hubungkan plus yang merah, minus yang hitam. Itu muncul 4 ampere. 4 ampere itu seharusnya sudah cukup ya untuk menghidupkan menghidupkan HP. Dan kita coba hubungkan, atau kita cek dulu ya baterainya. Kita lepas nih konektornya, apakah ada yang longgar, dan kita buka dan kita hubungkan lagi. Dan ini untuk fingerprint atau tombol power tambahan ini kita buka dulu. Oke, kita hubungkan soket konektornya. Dan di sini baterainya akan kita tes dulu sepertinya, supaya tahu ini memang baterainya normal atau enggak ya. Kalau di arus tadi kan masuk. Dan di sini kita bakal mengetesnya menggunakan pengejut baterai atau penjamper baterai, dan di sini merek Sunshine. Jadi di sini misalnya kita hubungkan, dia bakalan warna merah. Merah artinya terhubung ya, berarti baterai bekerja. Dan ketika kita colokkan ke smart USB, dia bakalan berubah menjadi biru, artinya mengecas. Misalnya tidak warna biru atau kedip-kedip, itu berarti baterai ada bermasalah. Namun kalau biru normal berarti. Oke, berarti baterai normal ya. Jadi setelah kita analisa, baterai diukur dan kita tes dengan alat ini, baterainya normal. Semoga baterainya normal dan HP-nya bisa hidup lagi ya tanpa kendala apapun. Dan kemungkinan memang soket baterainya ini agak longgar ya. Jadi dia terbuka gitu, jadi nggak mau dia hidup. Oke, bismillah, apakah bisa hidup? Ini udah ke logo Oppo. Kok mati lagi? Apakah ini
ini konektornya terlepas. Ternyata soket konektor baterainya lepas guys, dan kita rekatkan dan kita tes dengan menahan soket konektor baterainya ya. Kita hidupkan dan sambil kita tahan untuk memastikan baterainya ini benar-benar terhubung dan HP-nya bisa hidup. Semoga bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mau ke menu? Kita tunggu saja. Dan dia muncul color OS, berarti ini bisa hidup ya seharusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata bisa hidup dan di sini terkunci pin. Saya nggak tahu pinnya karena nggak dikasih tahu sama pelanggan. Pelanggannya cuma bilang ngasih tahu kalau ini HP-nya dimainin anaknya, entah kebanting, entah teribet atau gimana, nggak tahu. Dan kemudian nggak bisa dicas kayak tadi, posisinya mati. Nah, dan setelah itu HP-nya diantar ke sini. Oke. Kurang lebih ini HP-nya sudah nyala ya, cuman pinnya itu sama yang punya yang tahu, karena saya nggak dikasih tahu. Ini coba kita matikan atau nggak usah ya? Kayaknya nggak payah dimatikan ya, kita langsung saja kita tutup backdoor belakangnya dan baut-bautnya. Dan ini mau saya coba matikan tapi susah. Udahlah, nggak usah dimatikan aja, kita tutup saja. Untuk tutup ini bezel dan juga tulangan, setelah itu kita paskan, karena ini kalau pakai fingerprint semacam HP tipe ini itu biasanya tuh masangnya agak ribet ya, karena dia nggak lengket, kadang lepas-lepas. Jadi kita paskan, baru nanti kita kasih isolasi aja, kita bersihkan dulu, kita kasih angin. Dan untuk sobat, terima kasih ya telah mengeklik video ini. Untuk sekilas informasi, di sini saya bukan menggurui, hanya sharing saja. Ini sharing sedikit ilmu atau sedikit pengalaman yang pernah saya dapat. Dan saya itu masih banyak kurang ya, ilmunya masih banyak yang belum saya ketahui. Mungkin sobat-sobat lebih suhu daripada saya ya. Terima kasih ya telah mengeklik video ini, semoga bermanfaat. Untuk sobat yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom komentar. Bila sobat senang dengan video ini bisa langsung subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita tutup dan itu kita kasih isolasi ya pinggiran fingerprint karena itu susah. Jadi kita lem sementara, setelah kita buka dengan isolasi. Setelah itu kita bautin ya satu persatu. Ini saya cepatkan lagi supaya waktunya singkat karena kita sudah tahu poin-poinnya ya. Pertama kita buka backdoor, kita periksa apa permasalahannya, yaitu baterainya. Dan setelah itu kita coba hidupkan dengan terhubung baterainya, itu aman, itu hidup. Cuman tadi konektornya itu kadang nggak terhubung dengan sempurna, harus ditahan dulu. Dan di sini langsung saya paskan, ini bautnya sudah terpasang semua, dan kita bersihkan sisa-sisa lem di pinggirannya. Kita bersihkan dengan pinset dan juga sikat ya, supaya bersih dan itu nanti enak dipasangnya backdoor belakangnya. Jadi backdoor belakangnya nanti itu kita kasih lem ya di bagian backdoornya atau di tulangannya, kita pilih mana yang cocok. Oke, setelah itu kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Dan ini kita masih membersihkan karena lumayan banyak ya sisa-sisa lem sebelumnya. Karena kalau nggak bersih itu nanti ngelemnya nggak rata. Jadi kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Dan ini sisa-sisa lem di backdoor juga kita bersihkan. Nah, dan setelah itu kita bakalan lem. Di sini saya menggunakan lem merek Mekanik dan ini lemnya cukup rekomendasi. Dia lemnya tahan, lebih kuat, pekat dan cepat kering ya. Harganya memang lumayan tapi kualitas bolehlah diadu. Oke, kita kasih lem di backdoornya secukupnya saja, tidak perlu sebanyak-banyak, tidak, karena mubazir itu temannya setan katanya. Jadi kita secukupnya saja. Oke, setelah itu kita tutup pinggir-pinggirannya hingga presisi sudah pas semua. Setelah itu kita ratakan ya, bagian atas, bawah, kanan, kiri, bawah, semualah hingga merata semua. Nah,
ini HP-nya normal ya. Setelah itu kita kasih karet. Karet gelang saja yang ekonomis. Setelah itu kita tinggal masukkan SIM tray dan kita pasang karet-karetnya lagi. Ini fungsinya karet untuk apa, Bang? Untuk menahan backdoor ya, supaya tetap rekat karena kan kita kasih lemnya itu belum kering. Terima kasih, semoga bermanfaat.